semua, kami mahasiswa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 8 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nispi Syahbani, SAG, MPDI. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pengembangan Media Pembelajaran Model ADDIE. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Nurhaliza dengan NIM 201210264. Selanjutnya Nur Azizatul Hakiyah dengan NIM 201210261. Dan yang terakhir RTS Biri Desnanda dengan NIM 201210284. Pengertian pembelajaran model ADDIE. Pembelajaran model ADDIE adalah pembelajaran yang efektif dan efisien serta prosesnya bersifat interaktif, di mana hasil setiap fase dapat membawa pengembangan pembelajaran ke fase sebelumnya. Hasil akhir dari suatu fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Model ADDIE adalah singkatan untuk 5 tahap proses pengembangan, yaitu analisis, design atau desain, develop atau pengembangan, implement atau implementasi, dan yang terakhir evaluate yaitu evaluasi. Selanjutnya, tahap pengembangan media pembelajaran model ADDIE. Yang pertama, analisis. Dalam tahapan ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran. Beberapa analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Analisis kinerja. B. Analisis siswa. C. Analisis fakta, konsep, dan prosedur materi pembelajaran. D. Analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain. Tahapan desain adalah kerangka yang akan dibangun, yaitu desain awal yang mencangkup berbagai keperluan dalam pengembangan produk. Yang ketiga, development atau pengembangan. Tahapan pengembangan dimulai dengan tahapan memproduksi atau membuat media pembelajaran. Yang ketiga, implement atau implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan penelitian menggunakan media pembelajaran dalam skala kelas besar. Yang kelima, evaluation atau evaluasi. Tujuan utama dalam tahapan evaluasi adalah untuk menentukan apakah tujuan dari pengembangan media pembelajaran sesuai dengan target yang ingin dicapai. Tahapan evaluasi menentukan apakah media pembelajaran perlu dikembangkan guna meningkatkan efisiensi dan tingkat keberhasilan proyek. Tujuan pembelajaran model ADDIE. Yang pertama, untuk menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran. Kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. Ketiga, untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematik. Keempat, untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa serta mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran. Kelima, untuk memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dirumuskan. Keenam, untuk memiliki bahan ajar yang terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketujuh, untuk membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedelapan, untuk menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses
pembelajaran. Kesembilan, untuk memastikan bahwa pada akhir pembelajaran kemampuan siswa meningkat. 10. Untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Manfaat pembelajaran model ADDIE diantaranya yaitu 1. Menjadi pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. 2. Membantu siswa dalam pencapaian hasil belajar. 3. Memberikan proses pembelajaran yang sistematis, efektif, dan efisien yang dikemas dalam langkah-langkah pembelajaran. 4. Menumbuhkan kegairahan belajar peserta didik. Meningkatkan sikap ilmiah, motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, kerjasama, saling belajar, keakraban, menghargai, dan partisipasi peserta didik. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran model ADDIE. Kelebihannya yaitu 1. Model pembelajaran ADDIE terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis. 2. Pada model pengembangan ADDIE ada evaluasi di setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau kekurangan pada tahap akhir model ini. 3. Memperhatikan perkembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa bersifat konsisten dan reliable. 4. Tidak ada unsur-unsur yang terpisah dari sistem serta sederhana dan terstruktur dengan sistematis sehingga model desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik. Kekurangannya yaitu kekurangan model desain ini adalah dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis ini, pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Demikian video presentasi dari kelompok 8 mengenai materi pengembangan media pembelajaran model ADDIE. Terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.